Hai, selamat datang di channelku Living Tarzan. Buat yang belum kenal aku, aku adalah professional content creator, produk, travel, event, pre-wedding, sampai company profile. Anyway, kalau kalian follow IG ku @livingtarzan, beberapa hari kemarin aku upload satu video yang berjudul Bali, The Island of Gods. Video ini adalah video yang aku buat berdasarkan hasil kerjasama antara aku, teman-temanku yang di Bali, dan juga Tourism Board of Indonesia, Wonderful Indonesia. Honestly, sebagai videographer, ini salah satu mimpi yang dari dulu gue pengen banget gitu loh. Jadi aku bener-bener seriusin video itu tahun 2019 setelah bencana di Palu. Dan sampai sekarang ternyata bisa sampai kerjasama dengan Wonderful Indonesia. Sempet nggak percaya juga karena bisa kerjasama. Dan di video ini aku pengen share ke kalian ceritaku gimana aku bisa sampai kerjasama dengan Wonderful Indonesia. Kita mulai dari awal pindah ke Bali. Jadi aku pindah ke Bali bulan Agustus tahun 2020, tahun kemarin. Ya, di tengah pandemi aku pindah di Bali. Aku sebenarnya baru lulus kuliah bulan Juli tahun 2020, jurusan Teknik Sipil. Dan bulan Agustusnya aku langsung cabut ke Bali. Honestly, it's like nothing to lose in Bali. Honestly, aku bersyukur banget setelah pindah ke Bali. Aku masuk di salah satu komunitas yang namanya Belantara. Nah, Belantara ini isinya orang-orang yang suka traveling dan juga buat konten. Mungkin untuk sebagian orang pindah ke kota yang baru, di lingkungan yang baru bakalan kesepian. Tapi karena aku udah ikut komunitas yang ini, jadinya selama di Bali nggak kesepian deh. Suatu hari salah satu teman di grup itu bilang kalau dia butuh beberapa orang untuk jadi model di video. Nah, aku kayak nothing tulus juga, bilang, oh ya boleh, aku bisa bantuin untuk videonya. Awalnya mereka belum tahu kalau aku videographer. Aku baru pulang dari Kabupaten Tianyar waktu itu di daerah utara Bali. Jadi aku sebelumnya tuh sama temanku ke Tianyar, terus balik sorenya langsung meeting sama teman-teman Belantara ini. Nah, mereka tuh lihat aku bawa banyak peralatan, ada bawa kamera, bawa gimbal, dan bawa drone. Nah, mereka langsung nanya, kamu fotografer? Iya, kejawabnya gitu. Dan pas mereka lihat ada drone segala macam, oh kayaknya ini videographer nih orang, sampai mereka cek di Instagramku kan. Sampai situ terus kita langsung meeting aja, bahas tentang proyekan video. Setelah diskusi panjang lebar, langsung deh ditentuin siapa fotografernya, siapa videografernya, siapa modelnya, dan tim-tim yang lain bakalan ngurus detail-detail selama proses produksi nantinya. Aku dapat kesempatan buat jadi videographer. Dan sebenarnya aku belum tahu kalau ini bakalan kerjasama dengan Wonderful Indonesia. Nanti di meeting kedua dibilang ini project dari Kemenpar. Dan di otakku Kemenpar berarti Wonderful Indonesia. Aku langsung tanya kan ke teman-temanku, lah berarti Wonderful Indonesia dong. Dan yes, it's Wonderful Indonesia. Jadi sebenarnya kalau mau kerjasama dengan Wonderful Indonesia itu ada beberapa caranya. Ini hasil tanya sama temen yang udah pernah kerjasama, dan juga emang ada temen yang punya koneksi langsung ke Kemenpar. Pertama, kalian bisa kirim proposal ke mereka dan akan direview. Kalau emang sesuai dengan anggarannya dan juga konsep dari mereka, itu bakalan di-approve. Atau cara yang kedua, ini bisa projectnya melalui orang tengah, biasanya dapatnya dari Duta Pariwisata Provinsi itu. Nah, salah satu temanku ini, dia Duta Pariwisata Provinsi Bali, dan dia dapat proyekan dari Kemenparnya langsung. Dari temanku, itu turun ke bawah, dia nyari teman-temannya lagi nih, which is yang di komunitas Belantara Bali. Dari situ deh, kita mulai kekumpul nih, 10 orang yang bakalan kerjasama di project Wonderful Indonesia. Sebenarnya tips yang paling penting itu adalah kalian tingkatin skill dulu untuk jadi videographer. Perbanyak portofolio kalian bisa upload di social media kayak Instagram, di YouTube, di Facebook, dan mungkin di TikTok juga.
Nah, aku punya beberapa tips buat kalian. Either kalian mau kerjasama dengan Kemenpar atau kalian mau meningkatkan skill kalian sebagai videographer. Karena gini, basically kalau kalian punya skill dan orang udah lihat buktinya skill kalian itu bagus, mereka bakalan panggil kalian kok untuk kerjasama. Jadi yang pertama, kalian fokusin di skill dulu. Pelajarin teknik-teknik videografi, camera movement, color grading, editing, sound design. Dan untuk gearnya itu sendiri, kalian harus bisa kuasain nggak cuma kamera itu sendiri, tapi kalian harus bisa pakai gimbal, harus bisa pakai drone. Dan kalau misalnya ada rekaman underwater, kalian harus bisa juga nyelam. Ini optional ya, karena beberapa video ada juga yang nggak mesti nyelam. Tapi kalau kalian bisa nyelam sambil operasiin kamera dalam air, itu bakalan jadi poin plus juga. Dalam pembuatan videonya itu terbagi dalam 3 tahap. Yang pertama pre-production, terus production, itu yang hari rekaman, dan post-production atau dikenal dengan editing. Pre-production, di sini kita bahas tentang konsep, durasi, terus perintilan-perintilan seperti outfit model, storyline, lagu, dan yang lain-lainnya. Proposal yang kita buat juga bakalan dipresentasiin ke Kemenpar, apakah mereka setuju atau tidak. Kalau udah setuju, kita tinggal eksekusi, dan kalau belum setuju, kita harus perbaikin sesuai dengan permintaan mereka. Terus, sesi production ini ada 3 hari. Productionnya ini sebenarnya terbagi 2 sesi lagi, karena waktu kita rekaman ternyata hujan dan shotnya belum cukup. Jadi weekend berikutnya kita coba rekaman lagi di air terjun. In total, productionnya makan waktu 4 hari. Dan untuk post productionnya sendiri itu 2 minggu. Sebenarnya untuk editing, nyusun sequence-nya, nyusun musik dan segala macamnya itu hanya 3 harian. Tapi yang lama itu sebenarnya mencari lagu. Dan aku sangat saranin kalian untuk nyari lagu, terutama untuk kebutuhan komersil. Kalian bisa download lagu-lagunya di beberapa platform online seperti Epidemic Sound, ada Artlist, dan juga Musicbed. Karena lagu itu sendiri berpengaruh di mood video itu sendiri. Kalau lagunya nggak pas, videonya nggak bakalan bagus walaupun kalian udah pakai kamera yang mahal, angle-nya udah oke, color grading oke. Tapi kalau musiknya ini nggak bagus, mati video kalian. Makanya aku saranin banget buat kalian yang udah kerja profesional sebagai videographer, ambil musik-musik yang ada di platform resmi seperti Epidemic Sound dan yang lain-lainnya. Menurutku, kalau kalian ambil lagu-lagu yang di YouTube yang no copyright, itu bisa-bisa aja. Tapi menurutku kadang susah banget nyari lagu yang pas. Sementara kalau di beberapa platform seperti Epidemic Sound, kalian bisa langsung cari musik berdasarkan genre, bisa mood, bisa berdasarkan beatnya, dan kalian juga bisa bagi musiknya itu kalian mau instrumennya aja atau mau full mix semua instrumen dan vokal dan semuanya. Itulah yang bikin video kalian nanti beda. Musik kalian udah oke, terus kalian gabung juga dengan sound design. Sound design ini sebenarnya teknik yang kita gunakan untuk membuat penonton bisa merasakan pengalamannya secara langsung lewat audio. Misal, kita rekam video drone laut. Kita bisa masukin suara partikel angin. Kita bisa masukin suara ombak. Terus yang ketiga, kita bisa masukin suara burung laut, itu seagull. Dan kalian bisa download audio pack-nya ini di platform-platform seperti Epidemic, Artlist, dan Musicbed. Makanya aku sangat saranin banget kalian pakai platform itu kalau memang kalian udah bekerja secara profesional. Well, that's all for today. Semoga kalian suka videonya, semoga bermanfaat. Dan let me know topik apa yang kalian mau untuk di video berikutnya, biar aku bisa buatin. Okay, thank you and see you in the next video.